Ibu pada sholat deh. Sholat itu kok. Aku kenal kok dengan bikin merek sih jarak sukses. Nih. Kasih saya pun bu. Yo, langsung potong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Nailin. Waalaikumsalam Mbak Suyuti. Selamat siang. Siang Mbak Suyuti. Oke, gimana kabarnya Mbak Nailin? Hari ini kabarnya alhamdulillah baik. Saya sehat. Cuma agak Mbak Suyuti, halo. Suyuti nengki aja. Hai. Suyuti ini susah sinyal. Macet ya? Kok ora ono fotone Macet ya? Ora on cam. Berarti Suyuti On cam loh aku. Berarti sinyalmu Hai, on cam. Mulai. Masa. Engko kat dhewe yo, kat dhewe. Engko di-kat dhewe ya. Kan pacare Nailin pinter edit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa teh? Dikat dhewe ya. Dikat dhewe. Kan pacarmu pinter ngedit to. Lah engko di-kat-kat. Lha kowe iso ngedit ora? Aku cek ngedit masalahe. Oh iya. Berarti iso iki ora ono matik-matik ya, bener-bener berjalan. Oke, ya. Ayo. Ulangi ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Nailin. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang Mbak Suyuti. Oke, gimana kabarnya nih Mbak Nailin? Untuk hari ini kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja ya Mbak Nailin. Mbak Nailin kan ini mau apa sih yang tergerak dia Mbak Nailin untuk mau mengungkap salah gak ngono Kak. Ngene, balik ini. Assalamualaikum Mbak Nailin. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang Mbak Suyuti. Oke, langsung saja ya Mbak. Apa sih yang membuat Mbak Nailin tergerak hatinya untuk mau mengobrol dengan saya? Adakah hal yang ingin diungkapkan? Oke. Tentunya banyak ya Mbak Suyuti yang akan saya ceritakan ke Mbak Suyuti mengenai kondisi mental. Nah, namanya apa ya, intinya keadaan mental saya akhir-akhir ini. Jadi 1 bulan terakhir yang lalu saya itu ada konflik dengan keluarga saya, tepatnya sama bapak saya ada konflik. Di situ 1 bulan tepat saya tidak berinteraksi sama sekali. Kita tetap satu rumah, tetap satu rumah, tapi itu saya tidak benar-benar tidak interaksi dengan bapak saya, benar-benar kayak diem-dieman gitu. Nah di situ tuh saya sebenarnya merasa tidak nyaman dan ya selalu kepikiran lah, intinya kan saya merasa bersalah. Nah masalahnya itu yang membuat kita berdua, saya dengan bapak saya tidak berinteraksi itu hanyalah masalah sepele, perbedaan pendapat seperti itu. Tetapi di sini sifat saya dengan bapak saya itu kan sama-sama keras kepala, sama-sama egois dan sama nggak ada yang mau mengalah gitu. Nah di situ tuh
jadi 1 bulan terakhir setelah kejadian itu ya, saya merasa mood saya itu naik turun Mbak Suyuti, kayak roller coaster ya, naik turun berubah-ubah dan ke kefokusan saya dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu juga hilang. Nah, ada juga faktor lain yang membuat mood saya itu selalu terganggu ya. Selain dari konflik keluarga sendiri, saya kan punya pacar yang baru ini, maaf. Oke, lanjut. Gimana? Layaknya dua orang pasangnya itu kan pasti ada konflik juga lah ya. Dengan kota ya. Ya itu. Nah, di situ juga mungkin karena notabene saya juga ada konflik dengan orang tua, terus jadi saya lebih perasaannya ya. Ketika ada masalah juga dengan pacar saya juga tidak bisa kontrol diri, tidak bisa menahan emosi gitu, kayak sensitif lah bawaannya gitu. Tetapi itu dengan mood saya yang naik turun itu saya rasa sudah yang paling, maksudnya mungkin paling parah ya, lebih dari mungkin dalam 1 bulan itu 5 kali saya 5 kali merasakan mood yang buruk sekali gitu ya, yang nggak enak gitu. Jadi saya rasa dengan kejadian itu saya kepengen sharing ke Mbak Suyuti gitu. Maksudnya itu saya berharap Mbak Suyuti bisa membantu lah, intinya membantu mengembalikan atau memberikan tips-tips supaya saya bisa lebih baik gitu lah. Bisa menetralisir perasaan gitu ya. Ya betul Mbak. Jadi gini, Mbak Nailin tadi menjelaskan bahwa untuk akhir-akhir ini selama kurang lebih sebulan merasakan keadaan kondisi mental atau moodnya itu kurang baik karena ada faktor yang mempengaruhinya seperti komunikasi dalam keluarga, kurangnya kehangatan berkomunikasi gitu, terus ditambah lagi ada faktor lain yang mempengaruhinya, jadi visi Mbak Nailin itu tambah gitu, tambah pusing gitulah ya, tambah mumet gitu. Nah, biasanya kalau lagi Mbak lagi pas si konflik itu Mbak Nailin melakukan hal apa? Dengan hal apa gitu? Ke kegiatan yang saya jalani Mbak Beauty, tentunya tetap saya jalani, hanya saja gitu ya? Saya itu lebih tidak fokus dan sering melamun. Terus mungkin karena saya tipe orangnya tuh pemikir banget ya, terus juga mungkin saya orangnya kalau punya masalah itu pengennya langsung selesai gitu. Nah, jadi kegiatan keseharian saya tetap saya lakukan, tetapi tidak dari hati gitu, kayak terpaksa gitu. Dan yang saya rasain itu saya cukup kegiatan. Maksudnya itu kayak yang saya rasain saat ini tuh kayak saya murung, terus saya kayak nggak bersosialisasi, murung terus lah, intinya kepikiran terus gitu. Jadi terus gimana? Menurut saya itu kayak nggak nyaman gitu. Kayak dengan kondisi kayak gitu saya nggak nyaman. Jadi efeknya itu bisa juga merubah sosialisasi Mbak Nailin ke orang-orang sekitar ya. Jadi Mbak Nailin berubah menjadi agak menarik diri dari lingkungan, terus kayak berubah menjadi introvert gitu ya. Oke. Selanjutnya, ketika Mbak Nailin itu kan menghadapi konflik,
sama bapak tadi kan orangnya yang baik. Terus Mbak Nailin pernah mengungkapkan perasaan kesalnya atau enggak enaknya itu langsung ke Mbak Nailin? Itu dia Mbak Silvi. Bentar. Oke. Kelemahan saya itu memang tidak bisa mengungkapkan secara langsung, kayak mengekspresikan perasaan saya saat ini gitu. Jadi saya kalau punya masalah lebih kayak dirasain sendiri gitu dan takut buat ngungkapin, takut buat ngungkapin gitu lah intinya. Itu kelemahan saya sih Mbak Silvi. Saya juga sudah tahu kelemahan saya, tapi saya kayak di saat saya di situasi kayak gitu tuh saya nggak bisa gimana sih biar saya tuh jangan kayak gini gitu, nggak bisa mengontrol diri saya gitu, tapi kayak mengikutin ego saya terus gitu. Sebenarnya saya paham kalau saya itu kalau saya itu salah kalau kayak gini, tapi kayak buat merubahnya itu saya susah gitu Mbak Silvi. Antara pikiran saya itu selalu gitu. Oke. Terus misalnya kalau dihadapkan ada situasi tertentu, Mbak Nailin ini menginginkan situasi yang gimana sih bersama hubungannya Mbak Nailin bersama Bapak itu kepengen yang seperti apa? Sebenarnya sih kalau personality saya sebagai seorang anak yang lebih muda dan bapak saya kan orang tua gitu, seharusnya kan saya paham seharusnya saya harus lebih mulai dulu, ibarat bahasa Jawanya itu nyelondoi dulu kan, yang muda lebih mengerti dan menghormati yang lebih tua dulu gitu. Tapi di situ saya nggak bisa kelemahan saya itu saya nggak bisa nyelondoi bapak saya dulu gitu loh. Jadi kepengenan saya itu bapak saya yang memulai gitu loh. Oke. Adakah hal lain yang ingin diungkapkan Mbak Nailin? Diungkapkan ke siapa Mbak? Ya. Diungkapkan ke bapak saya gitu ya? Iya gitu. Keinginan bapak itu yang seperti apa sih? Aku pengen bapak itu yang ini gitu. Iya, saya paham. Jadi pengen saya tuh bapak saya tuh kayak mengajak saya, mengayomi saya kayak sini dulu, kita duduk ngomong serius, kita selesaikan masalah kita, jangan berlarut kita diem-dieman kayak gini gitu loh. Kan ya baik juga sebagai seorang anak dan seorang bapak orang tua. Komunikasinya jelek gitu kan. Tapi itu belum sampai tercapai dan itu cuma harapan saya gitu. Oke. Jadi yang Mbak Nailin inginkan yaitu memperbaiki komunikasi ya antara Mbak Nailin sendiri dengan Bapak, tetapi kelemahan Mbak Nailin sendiri itu kurang bisa mengungkapkan perasaan tadi gitu, sulit. Dan apalagi kalau terjadi gesekan perbedaan pendapat sedikit dengan watak yang Mbak Nailin sama bapaknya tuh sama-sama egonya tinggi, malah jadi konflik lagi gitu ya. Oke, saya rasa saya cukup memahami lah keadaan atau situasi yang Mbak Nailin hadapi gitu. Sebelumnya terima kasih nih Mbak Nailin sudah bisa meluangkan waktunya untuk mau bercurhat dengan saya gitu ya. Ya, sama-sama. Terus, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dari komunikasi yang kurang baik itu dapat menimbulkan kondisi Mbak Nailin juga ya, yang kurang baik, jadi aktivitasnya terganggu, nggak semangat, lesu gitu ya. Nah,
kunci utamanya untuk memperbaiki untuk memulihkan diri sendiri, juga memperbaiki hubungan dengan orang sekitar, terutama bapak itu ya tadi sebisa mungkin kita berlatih untuk memperbaiki komunikasi Mbak Nailin dengan bapak gitu. Dan mungkin semua orang pernah mengalami di fase seperti ini ya, tapi memang untuk menghadapinya itu mereka pasti kapasitasnya atau menerima keadaannya itu berbeda-beda. Jadi itu ingin lebih menerima, terus berarti kat iki bari kat ngepleng tekan iwang asur. Wah, wis apik-apik kok iso. Dan sebenarnya mesti ning iki bagian iki mesti. Dan sebenarnya mungkin karena satu dari benar. Dan sebenarnya untuk masalah yang Mbak ini, mungkin sebagian besar seseorang itu pernah mengalami di fase ini. Untuk menyikapinya pun mereka mempunyai kapasitas yang berbeda-beda dalam menerima keadaan tersebut. Nah, karena tadi Mbak Nailin sudah menerangkan bahwa kurangnya itu komunikasi yang itu, Mbak Nailin juga harus bisa lebih mengayomi, lebih bisa memahami apa yang diinginkan seorang anak gitu. Tapi juga sebagai seorang anak juga harus memberikan feedback untuk orang tua, lebih jika ingin dipahami, jika ingin dimengerti apa yang diinginkan itu ya dibicarakan dengan baik, dengan hati ke hati gitu. Terus kalau bisa terus jika Mbak Nailin itu mengalami suatu problem itu jangan wes iku mau baik ya Kak ya, lancar ya. Iki saya terakhir. Iki karek terakhir. Untuk itu kalau bisa itu gak enak. Ketika mengalami suatu problem jangan kok mandek. Ora. Oke. Iki apa? Langsung aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Mbak Nailin dihadapkan dengan suatu problem, suatu kondisi tertentu yang membuat Mbak Nailin terpuruk, itu jangan sampai dibalik itu Mbak, karena semua hal yang Mbak apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu tentu akan terjadi gitu. Nah, Mbak Nailin juga bisa belajar untuk lebih terbuka, berlatih terbuka, menciptakan kehangatan dalam komunikasi, seperti halnya Mbak Nailin menggunakan sapaan pagi kepada Bapak, menyapa, halo Bapak, Assalamualaikum, gitu, selamat pagi, terus atau enggak tanya kabar. Terus jika Mbak Nailin
Selain itu, Mbak Nailin juga bisa mencurahkan isi hatinya, menceritakanlah aktivitas sehari-hari kepada Bapak. Itu bisa mencairkan suasana antara Mbak Nailin dengan Bapak. Mungkin seperti itu dari saya, Mbak Nailin. Oke, Mbak Sri, terima kasih banyak ya buat pencerahannya. Insya Allah ya, bismillah akan saya coba untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Bismillah, saya membenahi diri untuk intinya itu mengumpulkan energi dan kekuatan supaya bisa berani ya. Gitu. Karena orang tua sendiri gitu. Ya, betul. Iya, yang membantu kita ya, mengayomi kita kan. Iya, keluarga. Makasih banget ya Mbak Siti. Insya Allah ya, akan saya coba. Makasih banget udah bisa melegakan hati saya, walaupun ya banyak lah ya. Tidak banyak dan tidak sedikit. Dan alhamdulillah saya bisa jadi bisa ada pencerahan dan lebih bisa mengerti. Oke, cukup sampai di sini ya Mbak Nailin. Iya, cukup Mbak Siti. Semangat untuk menjalani hari-harinya Mbak Nailin. Semangat, terima kasih. Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari ya Mbak Nailin. Waalaikumsalam. Baik.